Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja' bab tentang peradilan, yakni bagaimana fikih Islam menjelaskan tata cara peradilan di dalam Islam. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas adab-adab seorang hakim yang semestinya ia lakukan supaya peradilan dalam masyarakat Islam itu bisa berjalan dengan baik dan merealisasikan nilai-nilai keadilan. Kita kemarin sudah membahas bagaimana mulai dari posisi meletakkan peradilan itu di mana di sebuah negeri, diletakkan di mana di sebuah kota yang bisa dijangkau oleh siapapun. Juga ada prinsip bahwa siapapun bisa memasuki ruang peradilan tanpa membedakan status sosialnya. Juga kita kemarin sudah membahas tentang persoalan keadilan, menyamakan pihak-pihak yang bersengketa antara yang menggugat dan tergugat itu harus disamakan. Dari sisi posisi tidak boleh satu jauh, tidak boleh dekat. Dari sisi keramahan tidak boleh satu diajak bicara dengan ramah, yang satunya agak ketus misalnya. Kemudian dari sisi pandangan sekalipun seorang hakim itu diminta supaya adil, wajib hukumnya adil, tidak boleh memandang satu pihak lebih lama daripada yang lainnya. Sampai semacam ini diatur dalam hal adab seorang hakim. Kemudian yang sangat penting juga kemarin kita bahas tentang batasan seorang hakim itu kapan boleh menerima hadiah dan kapan tidak boleh. Kenapa? Karena pada kasus semacam ini seorang hakim ketika menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara itu jatuhnya adalah riswah alias suap. Bahasa kita di sini masuk gratifikasi sehingga masuk pasal korupsi kalau di KPK. Nah, yang semacam ini diatur sangat detail oleh para ulama sehingga hakim itu bisa terhindar untuk membuat keputusan yang bias, keputusan yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Sampai kita kemarin sudah membahas juga bagaimana contoh orang yang dijamu saja itu sudah dihitung sebagai suap. Jadi menerima jamuan, nah, yang itu yang menjamu adalah orang-orang yang berperkara, yang terkait dengan perkara, maka itu sudah dihitung sebagai suap yang dilarang oleh syariat. Ini adalah contoh-contoh penting bagaimana adab seorang hakim yang harus diketahui oleh seorang hakim yang memutuskan perkara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang adab hakim yang terkait dengan kondisi-kondisi di mana hakim diminta untuk tidak membuat keputusan hukum. Nah, apa saja itu? Nah, ini akan kita kupas lebih dalam. Abu Syuja' berkata, wa yajtanibul qada fi 'asharati mawadhi'. Hakim itu menjauhi membuat putusan peradilan dalam 10 tempat. Ya, jadi itu ada perkiraan wa yajtanibul qadhi al-qada', ya, perkiraannya seorang hakim menjauhi putusan peradilan, menjauhi untuk memutuskan suatu perkara, maksudnya begitu, fi 'asharati mawadhi', dalam 10 tempat atau 10 keadaan. Nah, ini di manuskrip yang lain itu lafadznya bukan mawadhi' tapi ahwal. Itu sama maknanya, ya. Jadi hakim harus memperhatikan kalau mengalami salah satu dari 10 kondisi ini maka jangan membuat keputusan, lebih baik ditunda dulu. Karena khawatirnya nanti keputusan yang muncul adalah keputusan yang tidak adil karena terpengaruh oleh kondisi emosi dari seorang hakim ini. Apa saja kondisi-kondisi itu? Yang pertama adalah indal ghadab, pada saat marah. Nah,
ini di manuskrip yang lain inda diganti kata fil ghadab. Itu maknanya berdekatan. Jadi nggak masalah. Jadi seorang hakim jika dia sedang emosi, maka jangan memberi putusan perkara. Kenapa? Karena orang emosi seringkali akalnya tertutup atau tertutup meskipun tidak sempurna, sehingga pertimbangan yang muncul saat emosi itu bukan pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang muncul saat emosi itu bukan pertimbangan yang jernih, yang didasarkan pada kebijaksanaan. Nah, jadi diminta untuk tidak memutus perkara pada saat marah. Ya, kasus lelaki yang mencerai istrinya misalnya, itu kalau sedang bertengkar lalu kemudian muncul kata-kata talak, itu kan seringkali menyesal buahnya, kan? Seringkali menyesal. Seorang istri yang lagi marah pada suaminya lalu kemudian minta dicerai sampai nangis-nangis, misalnya minta dicerai sambil marah-marah, ngancam bunuh diri dan sebagainya. Begitu dituruti suami, setelah berpisah beberapa saat menyesal, ternyata masih ada cinta dalam hatinya. Nah, semacam itu sering. Itu menunjukkan bahwa memang emosi itu tidak bisa memberikan keputusan yang bijak. Makanya orang-orang bijak mengatakan kalau engkau sedang emosi jangan membuat keputusan apapun. Ya, itu prinsip kebijaksanaan. Kalau sedang emosi mending diam. Ya, sedang emosi itu kalau petunjuk Nabi, cara memadamkannya adalah wudu. Sebelum wudu ya. Kalau pas emosi itu cara memadamkannya, kalau pas sedang berdiri biar emosinya turun, duduk. Ya, kalau emosinya pas sedang duduk, maka cara meredakannya adalah berbaring. Ya, kalau berbaring ternyata masih emosi, maka cara meredakannya adalah dengan berwudu. Ya, nah, berwudu itu berarti kan pakai ini ya, pakai air. Jadi setan itu kan disebut berasal dari api. Ya, sementara yang mempengaruhi emosi itu adalah setan. Nah, sehingga ketika Rasulullah memerintahkan untuk berwudu itu diberi lawannya sehingga bisa lebih dingin. Kalau berwudu masih emosi juga, nah itu dianjurkan mandi. Nah, itu cara meredakan emosi semacam itu. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan betul bagaimana ketika seseorang itu emosi, seringkali dia menyesal ketika membuat keputusan. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian kadang-kadang muncul pertanyaan juga. Ini saya dapat beberapa pertanyaan beberapa kali dari keluarga yang mengalami masalah terkait dengan persoalan talak. Ada beberapa istri itu yang tanya kepada saya, gimana hukumnya jika ditalak suami, tapi suami dalam keadaan sangat emosi, seperti nggak sadar, apakah sah talaknya? Nah, ini saya katakan dalam mazhab Syafi'i itu sah, gitu ya. Dan kenapa? Ini dasarnya banyak itu ya penjelasan itu. Karena Rasulullah itu beberapa kali membuat keputusan dalam keadaan marah, dan itu terjadi. Maksudnya sah. Dan saya katakan juga, ya namanya talak itu umumnya dengan emosi memang. Nah, sampai hari ini saya masih belum tahu ya, mungkin ada. Saya belum tahu ada lelaki yang mentalak sambil tersenyum itu, belum mengetahuinya. Jadi umumnya talak memang terjadi dengan emosi. Ya. Oke, jadi sekali lagi hakim jangan membuat putusan pengadilan dalam kondisi marah atau emosi. Ini tanpa membedakan apakah emosinya itu adalah karena Allah atau selain Allah. Ya, karena marah itu ada dua macam. Ada marah karena Allah dan ada pula marah yang bukan karena Allah. Kalau marah karena Allah, itu contohnya misalnya Rasulullah marah ketika ada usulan untuk membatalkan hukuman potong tangan bagi pencuri di zaman beliau. Jadi pernah di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang bangsawan dia, wanita diketahui sebagai wanita yang punya kedudukan sosial, terus dia mencuri. Nah, dalam Al-Quran hukuman bagi seorang pencuri itu kan dipotong tangannya
as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita, maka potonglah tangan keduanya. Itu perintah Quran sangat lugas di sana. Maka Rasul pun hendak melaksanakan putusan itu. Lalu kemudian itu menimbulkan kerisauan luar biasa di kalangan sahabat, karena wanita ini adalah wanita yang punya kedudukan, sehingga kalau dipotong tangannya itu nanti akan menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah kabilahnya yang tercitra baik begitu. Lalu kemudian mereka memberikan usulan supaya hukumannya diperingat, tapi mereka nggak berani untuk bilang pada Rasulullah. Lalu kemudian mereka bermusyawarah memilih salah satu orang untuk menyampaikan gagasan tersebut. Dipilihlah Usamah bin Zaid yang waktu itu adalah menjadi sahabat kesayangan Rasulullah. Sehingga mereka berpikir kalau yang menyampaikan adalah Usamah yang sangat disayang Nabi dan usianya masih muda, itu harapannya Rasulullah itu tidak marah nantinya. Maka kemudian Usamah pun menyampaikan pesanan dari usulan dari sejumlah sahabat itu. Begitu Rasul mendengar usulan tersebut, marah luar biasa. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah jika ada orang yang memiliki kedudukan melakukan pelanggaran, maka mereka akan mengubah hukumnya, meringankan hukumnya. Tetapi jika yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum Allah. Ya, demi Allah, kata Nabi, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Nah, gitu ya. Jadi itu contoh marah karena Allah. Jadi marahnya untuk menegakkan hak Allah. Ini Rasul menyebut kebiasaan umat sebelum Islam itu maksudnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengubah-ubah hukum. Jadi hukum bagi orang yang berzina di syariat umat Yahudi itu adalah rajam, sama dengan di dalam Islam. Tetapi kemudian terjadilah suatu kasus di masa orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu ada satu bangsawan wanita yang melakukan ada satu bangsawan yang melakukan perzinahan, lalu kemudian mereka mengubah hukumnya, diringankan. Hukumnya tidak dirajam, tetapi dicoret-coret arang wajahnya, kemudian diikat di keledai, di perut keledai dalam keadaan terbalik, kemudian diarak sekeliling kota. Jadi hukumannya hanya dipermalukan sebagai pengganti hukum rajam. Ini dikecam oleh Rasulullah karena mengubah-ubah hukum Allah. Nah, itu contoh marah karena Allah. Nah, contoh lagi marah karena Allah itu Umar. Umar itu yang menjadi ikon ya. Umar itu kalau marah, itu marahnya karena Allah setelah masuk Islam. Jadi sampai ada kata-kata, kalau ingin tahu bagaimana marah yang diridhai Allah, maka lihatlah marahnya Umar. Nah, ya. Pernah suatu saat, pada saat Abu Bakar itu wafat, beberapa kerabat Abu Bakar itu menangis. Menangisnya itu sampai levelnya niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu meratap yang sudah melampaui batas, yang sampai levelnya memukul-mukul diri, kemudian merobek-robek baju, itulah pokoknya seperti perbuatan jahiliyah, ya, yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah. Maka kemudian Umar menasihati para wanita itu, perbuatan kalian ini adalah perbuatan jahiliyah, jangan dilakukan. Rasulullah melarangnya. Lalu kemudian setelah dinasihati baik-baik, wanita-wanita itu masih menangis. Maka tidak nunggu lama, Umar masuk ke dalam, lalu kemudian ngambil cambuk, dicambuki wanita-wanita itu dengan marah. Akhirnya mereka diam semua. Nah, ini contoh marah karena Allah. Nah, ini tidak dibedakan ya, marah karena Allah atau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah itu marah misalnya membela kepentingan pribadi. Jadi kayak orang difitnah, itu kan marah ya. Dihina, itu marah. Dicaci maki, dia marah. Nah, semacam ini marah-marah yang bukan karena Allah. Nah, ini nggak ada bedanya, marah karena Allah maupun tidak. Yang jelas dalam kondisi marah jangan membuat putusan hukum. Yang kedua adalah walju', rasa lapar. Ya, ini maksudnya adalah lapar yang mufrid, jadi lapar yang sangat. Nah, kalau lapar-lapar biasa yang masih bisa ditahan tidak masalah. Yang dilarang di sini adalah saat lapar. Wal atash, dan haus. Nah, sama, ini hausnya adalah haus yang sifatnya adalah
mufrid, ya, jadi yang sangat haus. Kalau haus sedikit, nah itu nggak masalah buat keputusan dalam kondisi itu. Termasuk lawannya di sini ya. Jadi kalau kenyang yang keterlaluan, nah itu juga jangan membuat keputusan, karena efeknya sama dengan lapar yang keterlaluan. Kemudian syiddatis syahwah, syahwat yang sangat. Nah ini diterangkan oleh Al-Ghazi dalam Fathul Qarib. Itu maksudnya adalah keinginan berhubungan suami istri yang besar. Jadi ada sangat bernafsu intinya, gitu ya. Nah itu juga dilarang untuk membuat putusan hukum dalam kondisi seperti itu. Kemudian wal huzni, dan kesedihan. Nah ini bukan sembarang sedih, tapi sedih yang sangat. Terkena musibah, misalnya orang yang sangat dicintainya meninggal dunia. Nah ini kan buat orang kadang kalutnya luar biasa ya. Itu kondisinya mirip seperti orang emosi tadi. Jadi kalut, nggak bisa berpikir jernih. Termasuk juga wal farah al mufrid, kegembiraan yang sangat. Nah, gembira pun juga bisa sangat ya. Orang gembira itu kalau sangat itu kadang sampai menangis, sampai itu nangis gembira saking senangnya. Ada pula kegembiraan sangat sampai teriak-teriak yang tidak bisa di ini ya, kayak seperti orang nggak sadar gitu ya. Nah, itu juga kegembiraan yang sangat semacam ini membuat seseorang itu diminta tidak membuat keputusan hukum. Termasuk juga wa indal marad, pada saat sakit. Nah, ini sakit yang dimaksud adalah al maradul mu'lim, sakit yang sifatnya itu menyakiti. Mu'lim itu membuat terasa perih gitu ya, baik secara fisik maupun emosional ya. Saya bisa membayangkan ini tuh karena pernah mengalami terluka yang membuat pikiran nggak bisa berpikir jernih ya, gitu ya. Suatu saat saya waktu bersih-bersih kamar mandi, nah itu saya menggosok lantai dengan ini, dengan sikat kecil itu, pakai kaki begitu ya. Lalu ada di bagian yang sulit itu pakai kaki itu saya gosokkan dengan kaki, didorong dengan keras begitu. Tidak taunya ada bagian dari lantai yang agak agak tinggi sedikit seperti tembok itu, ada bagian keramiknya yang ternyata cacat, yang agak patah sedikit sehingga menimbulkan ada keramik yang tajam dulu. Nah itu mengenai kaki, di sampai bagian jempol itu robek kira-kira 1 cm lah kira-kira. Wah, pertama kali kena jerat robek itu rasanya, rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuh sampai ke kepala, itu memang membuat tidak bisa berpikir jernih sudah. Nah ini yang muklim semacam ini itu membuat seseorang nggak bisa berpikir normal, konsentrasi mendengarkan kasus misalnya, apalagi memutuskannya itu tidak bisa. Nah semisal dengan ini misalnya kayak sakit gigi ya, orang yang pernah merasakan sakit gigi itu akan tahu ya betapa orang sakit gigi itu diajak ngomong yang agak mikir sedikit itu bisa tambah emosi gitu ya. Nah sakit gigi atau sakit-sakit yang lain yang intinya marad yang sifatnya muklim, yang mengganggu pikiran. Kalau sakitnya itu tidak mengganggu pikiran maka tidak. Ya sakit-sakit ya batuk sedikit misalnya itu tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8, wa mudafa'atil akhbatsain. Menahan akhbatsain, 2 kotoran. Nah, ini maksudnya menahan dari BAB atau menahan dari BAK. Gitu ya, menahan diri dari buang air kecil dan menahan diri dari buang air besar, itu jangan membuat putusan. Itu sama. Membuat orang tidak konsentrasi, bingung ya. Yang semacam ini juga diminta untuk tidak membuat keputusan. Termasuk juga yang belum disebut Abu Syuja di sini adalah menahan angin. Ini menahan buang angin, itu sama maknanya dengan akhbatsain. Kemudian berikutnya adalah indan nu'as, pada saat ngantuk. Nah, ini mengantuk yang sangat mengantuk itu juga sama, buat orang hampir nggak sadar. Ya. Kemudian yang terakhir wa syiddatil harri wal bardi, panas yang sangat dan dingin yang sangat. Ini terganggu ya, orang kalau panasnya sangat dan dinginnya sangat itu akan terganggu sehingga dia tidak bisa konsentrasi dalam memberikan putusan hukum yang paling adil. Nah,
Hanya saja patut dicatat 10 kondisi ini bukan dibatasi 10, tapi ini kondisi yang paling umum yang dialami oleh seorang hakim. Jadi kalau kita baca syarah dari kitab-kitab ini, kita akan paham bahwa yang dimaksud 10 ini adalah kondisi-kondisi yang mengacaukan pikiran, intinya mengacaukan pikiran, membuat tidak stabil jiwa, membudakkan membudakkan akal, mengeruhkan emosi. Makanya semua yang semakna dengan ini, meskipun tidak disebutkan di sini, termasuk juga yang dilarang. Nah, misalnya apa? Misalnya takut, ya, memiliki perasaan takut yang membuat dia itu mikir menyelamatkan dirinya, jadi nggak konsentrasi akhirnya untuk membuat putusan yang hakim, membuat putusan yang adil. Termasuk bosan. Kalau pas sedang bosan banget itu kadang nggak mau ngapa-ngapain, itu nggak konsentrasi juga. Nah, semacam ini juga diminta tidak membuat putusan. Oke. Sekarang kita bicara dasarnya. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Kenapa kok diminta tidak membuat putusan hukum pada kondisi-kondisi ini? Nah, dasarnya adalah diantaranya hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "La yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban." Janganlah penengah itu membuat keputusan di antara dua orang sementara dia dalam keadaan marah. Nah, marah itu ini dipahami oleh para ulama. Marah adalah kondisi di mana orang itu tidak stabil pikirannya, tidak stabil jiwanya, sering menyesal dalam membuat keputusan. Maka dari sini digali seorang hakim janganlah membuat putusan dalam kondisi marah atau yang semisal dengan marah. Jadi semua hal tadi itu diturunkan dari hadis tentang marah ini sebenarnya. Ya, semisal dengan marah. Ya. Nah, kata-katanya di sini adalah hakam. Hakam itu lebih umum daripada hakim. Apa itu? Hakam itu penengah. Penengah itu misalnya ya, seorang suami dan istri bertengkar lalu datang kepada saya minta nasihat supaya dijelaskan hukumnya bagaimana dan mereka siap menaati penjelasan itu. Nah, berarti posisi saya sebagai hakam. Saya penengah, bukan hakim. Kalau hakim itu bedanya dengan hakam apa? Kalau hakim itu penengah yang putusan hukumnya punya kekuatan hukum tetap, yang di-backing oleh penegak hukum, gitu ya. Jadi kalau hakim membuat putusan itu kalau nggak ditaati, yang bertindak nanti polisi, yang bertindak nanti adalah atau yang semisal dengan polisi kalau peraturannya bukan level undang-undang ya, peraturan daerah misalnya, berarti penegak hukumnya adalah Satpol PP, gitu ya. Nah, jadi ada penegak hukumnya. Itu kalau hakim ya, hakim. Tapi kalau hakam tidak. Misalnya suami istri datang pada saya terus minta nasihat ini, minta keputusan hukum, saya jelaskan fatwanya, setelah pulang mereka nggak melaksanakan, nah itu nggak ada kekuatan untuk memaksa itu. Nah, itu hakam sifatnya. Nah, hakam saja di sini diperintahkan jangan memberi putusan dalam kondisi emosi. Ya, maka hakim yang lebih berat karena ada unsur pemaksaan tentu saja lebih diutamakan, gitu ya. Lagi pula dalam riwayat Ibnu Majah itu lafadznya memang pakai kata qadhi. Jadi lebih kuat lagi ini ya. Di riwayat Ibnu Majah itu Rasulullah bersabda, "La yaqdil qadhi baina itsnaini wa huwa ghadban." Janganlah seorang hakim memberi keputusan di antara dua orang sementara dia dalam keadaan marah. Ya. Riwayat yang lain, "La yanbaghi lil hakim an yaqdiya baina itsnaini wa huwa ghadban." Tidak seyogyanya seorang penguasa itu memberi putusan di antara dua orang sementara dia marah. Nah, jadi dalam riwayat-riwayat ini kita bisa menyimpulkan ada 3 orang yang sering memberikan putusan. Pertama, hakam, penengah, sifatnya umum ya, rakyat biasa bisa melakukannya. Yang kedua adalah al-qadhi. Al-qadhi itu hakim, berarti hanya di peradilan saja. Yang ketiga adalah hakim, penguasa. Ada penguasa itu ya kalau di negeri kita seperti presiden, kemudian gubernur ya. Pokoknya yang punya kekuasaan eksekutif. Nah, ini adalah pihak-pihak yang diperintahkan kalau membuat keputusan itu jangan dalam kondisi marah. Nah, barangkali disinilah hikmahnya mengapa hakim itu dilarang. Inilah hikmahnya kenapa dalam hadis itu seorang wanita dilarang menjadi penguasa misalnya, karena fitrah wanita itu memang dominan perasaan, gitu ya, dominan perasaan. Hikmahnya ya, kita tidak bisa mengatakan ilatnya karena harus hati-hati kalau bicara ilat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, rekomendasi untuk tidak
menghukumi dalam kondisi-kondisi ini itu statusnya apa? Apakah wajib ataukah tidak? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah rekomendasi di sini itu statusnya bukan wajib. Gitu ya. Artinya larangan yang dimaksud di sini itu adalah larangan yang bersifat makruh. Jadi maksudnya idealnya seorang hakim jangan memberi putusan hukum dalam kondisi marah, gitu ya. Tapi kalau seandainya dalam kondisi marah memberikan putusan hukum, apakah sah putusannya? Nah, jawabannya adalah sah. Gitu ya. Karena memang soal marah dan tidak itu memang susah dikontrol. Kalau memang ini dimasukkan dalam larangan yang sifatnya wajib, itu nanti susah kontrolnya. Misalnya nanti pihak yang tergugat atau terdakwa itu mengajukan banding dengan alasan bahwa hakim memutus dalam keadaan marah, itu kan susah membuktikannya dalam kondisi marah dan tidak, itu bagaimana? Nah, makanya di sini juga kalau dalam fikih Islam ini larangan yang sifatnya makruh, jadi lebih bersifat moral, gitu ya. Makanya dalam Islam itu posisi hakim itu harus dipilih betul orang-orang yang stabil emosinya, orang-orang yang diketahui bertakwa, jadi orang-orang yang anti suap, orang-orang yang benar-benar hati-hati dalam menjalankan putusan-putusan hukum, memberikan putusan-putusan hukum. Ya, jadi kalau hakim memutus dalam kondisi marah, maka statusnya tetap sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah pernah memberikan putusan hukum dalam kondisi marah. Gimana ceritanya? Ini diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Saya ceritakan kisahnya. Dari Urwah beliau berkata, khasama Zubairu rajulan minal ansar fi syarijin minal harrah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isqi ya Zubair, thumma arsil al-ma' ila jarika. Faqala al-ansari, ya Rasulullah, an kana ibna ammatika. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, isqi ya Zubair, thumma ihbis al-ma' hatta yarji'a ila al-jadri. Thumma arsil al-ma' ila jarika. Ya. Az-Zubair berselisih dengan seorang lelaki di kalangan Ansor terkait dengan saluran air. Maka Rasulullah SAW bersabda, airilah tanahmu wahai Zubair, kemudian alirkan air untuk tetanggamu. Maka lelaki Ansor itu berkata, wahai Rasulullah, apakah itu karena dia adalah putra bibimu? Maka merahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, alirkan air di tanahmu wahai Zubair, kemudian tahanlah air sampai kembali ke tembok, kemudian alirkan air itu ke tetangga. Nah, jadi ini ceritanya begini. Ini terjadi perselisihan di masa Nabi antara sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam dengan sahabat lelaki di kalangan Ansor. Perselisihannya tentang apa? Perselisihannya itu adalah terkait dengan syarijin minal harrah. Syarij itu saluran air. Saluran air, pengairan kayak di sawah gitu lah ya. Itu syarij namanya. Kalau al-harrah itu maknanya adalah al-ardul malsa fihi hijaratun sud. Tanah yang halus yang di situ ada batu-batu berwarna hitam. Jadi ini perselisihannya adalah terkait dengan air, ya. Rebutan air istilahnya begitu ya, untuk mengairi kurmanya. Nah, begitu. Nah, ini disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan putusan, kamu dulu wahai Zubair bin Al-Awwam, ya, itu kamu alirkan dulu air itu ke kamu, tidak usah dikembungkan. Jadi airnya itu cukup lewat saja, melewati tanahmu itu. Setelah itu kemudian airnya alirkan untuk tetanggamu di kalangan Ansor itu. Nah, ini sebenarnya putusan Rasulullah yang memberikan hak air pada Az-Zubair bin Al-Awwam karena lokasi posisi Az-Zubair itu memang dekat dengan sumber airnya dulu, sehingga dia memang berhak untuk mendapatkannya dulu, baru kemudian tetangganya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya haknya Az-Zubair itu adalah mendapatkan air itu sampai tinggi kira-kira sekitar setengah jengkal ya, karena haknya air waktu itu adalah sampai tingginya kira-kira di pas semata kaki. Nah, gitu ya, untuk menggembungkan air itu, mencembungkan air itu sampai ke mata kaki. Tetapi Rasulullah itu minta nggak usah
nggak usah dikembungkan airnya, dicembungkan airnya sampai mata kaki, cukup sekitar sedikit saja sampai basah semua tanahmu, setelah itu langsung alirkan ke tetanggamu. Nah, lalu sahabat Ansor ini nggak terima dengan putusan Rasulullah itu, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, apakah karena dia adalah putra dari bibimu? Nah, Az-Zubair itu kan masih kerabat sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu disuudhoni, memutuskan itu karena membela, karena kekerabatannya. Maka marahlah Rasulullah. Fatalawwana wajhu Rasulullah. Maka beliau memberikan keputusan yang sifatnya itu benar-benar merealisasikan keadilan, yang memberikan hak sepenuhnya kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau mengatakan, Isqi ya Zubair, kamu beri air tanahmu ya Zubair, kemudian tahanlah air sampai kembali ke tembok. Itu maksudnya sampai gembung, balik lagi ke tembok, sampai setinggi mata kaki. Maksudnya gitu. Jadi ini Rasulullah ini memberikan hak penuh pada Az-Zubair bin Al-Awwam yang sebelumnya itu haknya tidak penuh. Ya, yang diridhoi oleh Zubair bin Al-Awwam. Nah, kemudian baru alirkan ke tetangga. Nah, ini kisah ini masyhur, menunjukkan bagaimana Rasulullah pernah memberikan putusan hukum dalam kondisi marah. Ini menunjukkan sah. Meskipun ini levelnya kalau Rasulullah kan nggak sama dengan kita ya. Rasulullah itu marah maupun tidak, itu keputusannya selalu hak. Tetapi ini diistinbat oleh para fuqaha, menunjukkan bahwa memberikan putusan hukum dalam kondisi-kondisi ini statusnya tetap sah, tetapi dikhawatirkan tidak merealisasikan keadilan karena tidak maksimal dalam memberikan putusan hukum. Jadi ya. Oke. Untuk pembahasan adab hakim untuk kesempatan kali ini sementara cukup sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan ya, kita coba